Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kiki Purwati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen, yang dimana pada pembahasan tersebut terdapat 3 topik. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan, yang kedua lingkungan perusahaan, dan yang ketiga Porter's Value Chain atau rantai nilai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah model sistem umum dalam perusahaan. Sebelum lanjut ke materinya, kita harus mengetahui apa itu model. Model adalah penyederhanaan atau abstraksi dari suatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Sedangkan model sistem umum dalam perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan dalam perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Dan pada pendekatan sistem adalah sebagai perwujudan manajer dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis model. Yang pertama, model fisik, di mana penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi atau bentuk nyata. Model ini biasanya berupa market atau prototipe produk yang menggambarkan bagaimana hasil akhir dari produk tersebut. Model ini memiliki skala nilai paling kecil bagi para manajer dalam pemecahan masalah manajemen. Contoh, market pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua, ada model naratif. Model yang menggambarkan entitasnya secara lisan maupun tulisan deskriptif, model yang menggunakan oleh manajer setiap hari. Salah satu bentuk model naratif yang populer adalah komunikasi bisnis, contoh cerita dan narasi. Yang ketiga ada model grafik. Penggambaran entitasnya menggunakan sejumlah garis, simbol, atau bentuk disebut model grafik. Kebanyakan digunakan dunia bisnis untuk mengkomunikasikan informasi secara grafis keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan sebagainya. Model grafik ini digunakan dalam rancangan sistem informasi. Banyak peralatan yang digunakan oleh sistem analisis dan programmer yang bersifat grafik seperti bagan arus atau flow chart dan diagram arus data atau data flow diagram. Yang keempat ada model matematika. Keunggulan dari model ini adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek dan persamaan matematika. Contoh, formula dan persamaan matematika adalah BEP sama dengan TFC per P kurang C, di mana BEP adalah break even point, TFC adalah total fixed cost, P adalah price, dan C adalah cost. Selanjutnya ada konsep dasar model sistem umum perusahaan, di mana menggunakan sistem konseptual, yakni sebagai sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian tidak. Namun, pengendalian dicapai dengan menggunakan umpat balik atau feedback yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan dari mekanisme pengendalian kembali ke sistem. Contoh dari mekanisme pengendalian adalah manajemen perusahaan yang menggunakan dimensi informasi. Seperti yang pertama ada relevansi berkaitan dengan masalah yang terjadi, manajer harus mampu memilih informasi yang perlu tanpa membaca keseluruhan informasi mengenai subjek lain. Yang kedua ada akurasi. Idealnya semua informasi harus akurat, tetapi peningkatan ketelitian sistem menambah biaya. Karena alasan tersebut, manajer terpaksa menerima ketelitian yang kurang dari sempurna. Kasus aplikasi pembayaran gaji, penagih, dan piutang menuntut ketelitian 100%. Yang ketiga ada ketetapan waktu. Informasi harus tersedia untuk memecahkan masalah sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menggambarkan apa yang sedang terjadi saat ini, selain apa yang sedang terjadi di masa lampau. Yang keempat ada kelengkapan. Manajer harus mampu memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan ataupun penyelesaian.
Namun, rancangan sistem seharusnya tidak menenggelamkan manajer dalam lautan informasi. Istilah kelebihan informasi atau informasi overload mengakui adanya bahaya dari informasi yang terlalu banyak. Manajer harus mampu menentukan jumlah rincian yang diperlukan. Next, ada penggunaan model sistem umum. Tentu kita tahu bahwa model sistem umum adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup hal semua sistem informasi di segala organisasi dan sarana yang digunakannya. Model sistem umum terdiri dari sistem fisik dan sistem konseptual. Oke, yang pertama kita bahas adalah sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya fisik, di mana input datang dari lingkungan perusahaan, terjadi suatu transformasi dan akhirnya output dikembalikan ke lingkungan yang sama. Sering diibaratkan perusahaan mengubah sumber daya atau input menjadi produk atau output. Sistem fisik juga dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama arus material, yang kedua arus personil, yang ketiga arus mesin-mesin, dan yang keempat arus uang-uang. Selanjutnya ada sistem konseptual. Sistem konseptual adalah sebagian sistem terbuka yang dapat mengendalikan operasinya sendiri. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam sistem. Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran umum, umpan balik, lingkaran yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Mekanisme pengendalian adalah sejenis alat yang menggunakan sinyal umpan balik untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan apakah perlu dilakukan tindakan perbaikan atau tidak. Nah, sistem lingkaran itu juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sistem lingkaran terbuka dan sistem lingkaran tertutup, di mana sistem lingkaran terbuka mempunyai simple feedback dan mekanisme kontrol, sedangkan pada sistem lingkaran tertutup tidak mempunyai simple feedback dan mekanisme kontrol. Kegunaan model itu sendiri, yang pertama, mempermudah pengertian suatu model pastilah lebih sederhana dari entitas yang diwakilinya dan entitas yang akan mudah dimengerti jika elemen-elemen dan hubungannya disajikan dalam bentuk yang telah disederhanakan. Yang kedua, ada mempermudah komunikasi. Model dapat mengkomunikasikan secara akurat kepada orang-orang yang telah mengerti makna dari berbagai bentuk kata-kata, grafik, atau persamaan matematika entitas tersebut. Yang ketiga, ada memperkirakan masa depan. Prediksi hanya bisa dapat dilihat dari model matematika yang ketelitiannya dalam menggambarkan entitas membuat dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan oleh model-model yang lain. Baik, kita langsung saja kepada materi yang kedua, yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan sendiri adalah keseluruhan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, masyarakat, ataupun sistem. Sedangkan pada lingkungan perusahaan adalah seluruh pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada faktor lingkungan perusahaan. Yang pertama ada faktor lingkungan eksternal. Semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Unsur-unsur di luar perusahaan yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Ketiga, unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi itu. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Sedangkan lingkungan umum adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Lingkungan khusus atau mikro terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan strategis. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal meliputi aspek SDM, pemilik, manajer, dan karyawan, aspek keuangan, aspek teknik produksi, dan aspek pemasaran. Lingkungan internal sendiri dibagi menjadi 4 faktor, antara lain, yang pertama faktor pemasaran dan distribusi, yang kedua faktor penelitian dan pengembangan suatu fungsi rekayasa, yang ketiga faktor manajemen produksi dan operasi, yang keempat faktor sumber daya dan karyawan perusahaan.
Berikut ini adalah elemen-elemen penting dari lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Yang pertama, sumber daya fisik, seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia, seperti karyawan dan manajemen. Yang ketiga, sumber daya keuangan, seperti pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Yang keempat, ada akses ke sumber input atau kunci. Yang kelima, ada inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dan peniruan seperti melalui paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang keenam, manajemen proses yang mengatur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan budaya, kepemimpinan, praktik-praktik terbaik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada pelanggan, tenaga kerja, investor, dan lingkungan. Yang pertama kepada pelanggan adalah menetapkan kode tanggung jawab SOP, kualitas produk, keselamatan konsumen, memantau keluhan pelanggan, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Yang kedua kepada karyawan adalah keselamatan karyawan, kesamaan perlakuan atau adil, peluang yang setara, dan pemuasan karyawan. Yang ketiga kepada investor adalah kompensasi saham dan jaminan keberlangsungan usaha. Yang keempat adalah lingkungan, adalah polusi udara, tanah air, dan ekosistem, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan kesejahteraan sosial. Mengapa tanggung jawab itu sangat penting? Karena perusahaan melakukan kegiatan CSR untuk lingkungan sehingga mendapatkan reputasi baik itu konsumer maupun investor yang dapat meningkatkan saham. Baik, selanjutnya kita telah sampai kepada materi yang ketiga atau materi terakhir, yaitu Porter's Value Chain atau rantai nilai. Rantai nilai sendiri adalah berbagai aktivitas di dalam sebuah bisnis saling mendukung dan kontribusi dalam menciptakan nilai bagi penyediaan sebuah kerangka kerja untuk memvisualisasikan di era mana perusahaan bisa menambah nilai dan bagaimana melakukannya. Jika sukses, itu bisa mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan bisa meningkat, nilai yang dirasakan dan mengurangi konsumsi biaya yang terlibat. Aktivitas dalam rantai nilai berkontribusi untuk menambah nilai lebih. Perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan menciptakan nilai di setiap aktivitas. Itu kemungkinan mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan mempertahankannya dari waktu ke waktu. Dua alasan mengapa menganalisisnya penting bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa lebih fokus pada era kunci di mana penciptaan nilai bisa dimaksimalkan. Itu mungkin terkait dengan menciptakan nilai tambah kepada pelanggan, membuat proses lebih efisien dan efektif, dan menghemat konsumsi sumber daya. Alasan yang kedua, perusahaan bisa terus menciptakan uang dalam jangka panjang. Aktivitas sepanjang rantai nilai berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan, apakah itu secara langsung atau tidak langsung, sehingga dengan terus memeriksa penciptaan nilai di sepanjang rantai nilai, melakukan mengarah pada hubungan yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Cara kerja rantai nilai. Porter sendiri membagikan aktivitas bisnis menjadi dua kategori. Yang pertama, aktivitas utama, yang kedua, aktivitas pendukung. Aktivitas utama termasuk logistik masuk, terkait dengan membawa bahan ke dalam bisnis, termasuk tanggung jawab atau pergudangan aliran barang dan informasi yang terkait. Yang kedua, operasi, mencakup aktivitas terkait dengan memproses dan mengkonversi bahan dan input lain menjadi output. Yang ketiga, logistik outbound, proses pengumpulan, penyimpanan, dan perindustrian produk atau jasa kepada pembeli. Yang keempat, ada pemasaran dan penjualan, pembelian produk dan jasa oleh konsumen akhir, dan faktor pendorong yang membuat mereka melakukan pembelian. Yang kelima, jasa, segala kegiatan yang memberikan pelayanan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk seperti pemasangan, jasa perbaikan, pelatihan, penyediaan bahan baku, dan penyetelan produk. Selanjutnya, aktivitas pendukung. Aktivitas atau kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan memberikan fasilitas untuk mencapai aktivitas utama. Berikut ada beberapa kegiatan yang masuk kategori aktivitas pendukung.
Yang pertama, infrastruktur perusahaan, kegiatan yang terkait dengan biaya serta aset yang berhubungan dengan manajemen umum, akuntansi, keuangan, keamanan, dan kelemahan sistem informasi. Yang kedua, manajemen SDM, kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personal, termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Yang ketiga, pengembangan teknologi, kegiatan yang berkaitan dengan biaya produk, perbaikan proses, perancangan alat, pengembangan perangkat lunak, komputer, sistem telekomunikasi, kapasitas basis data baru hingga pengembangan tingkat keahlian pekerja. Yang keempat, pengadaan, kegiatan yang terkait dengan cara memperoleh sumber daya. Strategis keunggulan rantai nilai dibagi menjadi 3, yaitu strategis keunggulan bersaing, strategis keunggulan biaya, dan strategis diferensiasi. Strategis keunggulan bersaing, kemampuan perusahaan meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Strategis keunggulan biaya sendiri, keunggulan biaya dilihat dari harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang sama. Yang terakhir, strategis diferensiasi menciptakan sesuatu yang berbeda. Fungsi rantai nilai dalam perusahaan, yang pertama penelitian dan pengembangan, yang kedua sebagai desain produk atau jasa hingga proses produksi, yang ketiga pemasaran dan penjualan.